Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat untuk bisa bersama-sama mengikuti sholat zuhur berjamaah dan mengikuti kajian yang menjadi program rutin dari Takmir Masjid Universitas Aisyah Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya hingga yaumul akhir. Allahumma amin. Jamaah Masjid Walidah Dahlan yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari ini saya diminta oleh Takmir Masjid untuk membersamai Bapak Ibu dan adik-adik semuanya dalam rangka mengikuti kajian rutin, dan hari ini insya Allah saya akan menyampaikan berkaitan dengan menjaga moral dengan implementasi PHIWK di Universitas Aisyah Yogyakarta. Iya, jamaah Masjid Walidah Dahlan yang dimuliakan oleh Allah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna. Di dalam diri manusia Allah menempatkan pikiran dan nurani sebagai pengontrol perilaku, yang hal ini sesuai dengan surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Demikian pula berada dalam surat Al-Isra ayat 70 yang artinya adalah, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, tentunya dari ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, kita sebagai manusia ciptaan Allah SWT untuk mencapai keunggulan, tadi kita menjadi bagian dari makhluk yang paling sempurna. Proses yang dilalui oleh manusia tentu ada tahap-tahap yang kita lalui, dari orang tua kita mengandung kita, kemudian melahirkan, sampai kita dilahirkan, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan kemudian sampai lansia, dan akhirnya juga kembali menghadap begitu ya. Nah, dari setiap tahap ini tentunya kita tahu persis ada perkembangan-perkembangan yang terjadi baik fisik, psikologis, etika, moral maupun spiritual. Di dalam proses yang kita lalui itu, apabila ada kegagalan atau ketidakoptimalan, ini mempunyai dampak yang bisa dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karenanya, bagaimana kita nanti di Civitas Akademika Universitas Aisyah Yogyakarta ini membantu dalam proses pencapaian perkembangan setiap orang yang ada di lingkungan Universitas Aisyah Yogyakarta, tentunya dengan lingkungan yang kondusif dan berkualitas. Harapannya seperti itu. Nah, untuk dalam hal etika atau moral, akhlak ini merupakan aspek utama dalam kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah bahwa beliau diutus ke dunia itu dengan tugas yang sangat mulia, yakni memperbaiki akhlak ataupun moral dari manusia. Nah, mungkin kita tahu semuanya begitu ya, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, bahwa moral itu bukan faktor genetik begitu ya. Kalau orang biotek mungkin bisa menjelaskan secara rinci begitu ya. Jadi moral itu terbentuk dari proses belajar yang mungkin panjang gitu ya, sesuai dengan tahapan perkembangan. Pada saat kita balita, mungkin ya moral yang kita tahu ya bagaimana kita minta makan, ya kemudian orang tua ngajari kita kalau minta makan ya bilang begitu ya yang baik ya, mah saya lapar, mah pengen makan dan seterusnya. Itu adalah pembentukan moral yang mungkin sudah diawali sejak dini. Nah, moral itu merupakan keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan yang berdasarkan dari norma hukum.
Seseorang dengan perilaku moral yang tinggi secara signifikan tentu ia memiliki tanggung jawab sosial sehingga memiliki kebahagiaan serta kemanaan dalam hidup. Namun kenyataan saat ini ya Bapak Ibu, adik-adik semuanya, kita tentu tahu dan mungkin juga menjadi observer begitu ya, bahwa kemerosotan moral ini saat ini terjadi di mana-mana, di semua belahan dunia, tidak hanya di Indonesia begitu ya. Nah, salah satunya kayak yang sekarang ini juga sedang marak. Nah, ini saya matur sesuai dengan kepakaran kami ya di kebidanan begitu ya. Perilaku penyimpangan terkait dengan seksual ya. Misalnya seks bebas begitu ya. Yang ini terjadi tidak hanya di satu kelompok umur begitu ya, tetapi hampir semua di kalangan. Yang tentunya ini menjadi keprihatinan kita gitu ya, terkait dengan seks bebas tersebut. Nah, seks bebas itu seperti apa sebenarnya gitu ya? Seks bebas merupakan tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual dengan lawan jenis maupun sesama jenis, mulai dari menyentuh sampai terjadinya hubungan seksual ya di luar hubungan pernikahan. Nah, kenapa mesti harus ada pernikahan gitu ya? Karena pernikahan itu salah satunya adalah yang membuat tadinya haram menjadi halal. Apa itu contohnya? Ya tadi, hubungan seksual tadi. Kalau kita belum menikah sebenarnya secara aturan agama sudah jelas bahwa itu adalah haram. Tapi pada saat kita didudukkan di akad nikah dan kemudian sah gitu ya. Jadi yang haram tadi menjadi halal. Nah, kalau ini kemudian dilakukan di luar pernikahan, maka tadi disebut adalah seks bebas begitu. Nah, hubungan seksual tanpa ikatan seperti ini menyebabkan maraknya mungkin berganti-ganti pasangan gitu. Nah, kenapa saya matur di sini di forum Masjid Taklim ini? Ini dalam rangka kita mengingatkan kita semuanya begitu ya. Entah kita yang sekarang posisi sudah punya anak menjelang remaja atau saat ini mungkin adik-adik yang memang sedang dalam posisi remaja begitu ya menuju dewasa. Ya. Nah, secara ekstrim lagi ada yang menyampaikan gitu Bapak Ibu, adik-adik ya, bahwa seks bebas itu seperti prostitusi. Jadi alhamdulillah min dalik begitu ya. Jadi karena memang kegiatan tersebut tidak sesuai dengan apa yang memang diajarkan. Dan di dalam Al-Qur'an juga sudah jelas di dalam surat Al-Isra ayat 33 32, mohon maaf. Kita diingatkan wala takunu Bentar, ini terlalu kecil, saya besarkan dulu, mohon maaf. Ya, wala taqrabu zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, bagi yang mendengar surat ini tentunya sudah tahu gitu ya. Kalau kita itu mendekat ke sana, kira-kira seperti apa? Nah, ini mungkin pesan khusus juga untuk para mahasiswa, ya tentunya gitu ya. Bagaimana kemudian kita kemudian tidak mendekati hal-hal yang memang itu tidak dibolehkan di dalam agama. Kemudian ada beberapa hal lagi begitu ya yang mungkin kita bisa kaitkan dengan perilaku yang menuju ke arah seks bebas begitu ya. Sesuai dengan hadis ya ini. Janganlah seorang laki-laki berkholwat dengan perempuan, melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan. Nah, ini juga saya yakin semuanya sudah memahami, tetapi kalau kita lihat kenapa juga masih tinggi kasusnya gitu ya. Kenapa juga kegiatan-kegiatan yang seharusnya itu tidak dilakukan itu masih banyak. Karena bisa jadi gitu ya. Kekuatan kita, diri kita sendiri tentu mungkin masih kurang untuk melawan hal tersebut. Sehingga setannya itu lebih kuat gitu ya. Nah, pada saat setan ini lebih kuat, maka kalau tadi kita berkholwat antara laki-laki dan perempuan, ya maka terjadilah begitu. Kondisi yang nyata terjadi di lapangan adalah banyak yang memang kejadian-kejadian itu salah satunya bisa jadi dari faktor internal si anak tersebut atau juga dari faktor eksternal. Ya, dari faktor internal mungkin secara
alami begitu ya. Hormon perempuan maupun laki-laki setelah mereka balik itu ya akan sudah berfungsi begitu. Salah satu fungsinya adalah bagaimana seorang perempuan dan laki-laki itu tertarik dengan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau ini kemudian tidak kita bentengi dengan pemahaman bahwa hal-hal yang memang tidak diperbolehkan dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan setelah mereka balik, maka ini mungkin bisa dilanggar begitu. Dan fenomenanya mungkin kita akan temukan gitu ya, apresiasi di lingkungan kita gitu ya, bahwa laki-laki perempuan kadang sudah tidak ada batas gitu ya, dan seterusnya. Ini bisa menunjukkan bahwa pemahaman ataupun benteng dari diri kita itu banyak yang mungkin masih perlu kita tingkatkan. Nah, ada data sedikit yang mungkin kami sampaikan Bapak Ibu gitu ya. Di Yogyakarta itu tahun 2024 itu ada pernikahan di usia anak gitu ya. Itu ada sekitar 132 kasus. Nah, ada yang paling ekstrim di sini adalah di umur 13 tahun itu terjadi pernikahan. Kira-kira yang kita pikirkan apa Bapak Ibu? Kalau usia 13 tahun kok nikah itu kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa? Oh, dijodohkan. Ya. Ya, bisa jadi dijodohkan gitu ya. Cuman untuk tahun-tahun ya atau saat-saat seperti ini kayaknya perjodohan itu akan terjadi di mana gitu ya di usia 13 tahun. Karena ini di DIY. Saya yakin kalau orang tua yang mempunyai paham bahwa sekarang itu menikahkan anak di usia remaja itu kayaknya kok nggak ada gitu ya. Ada mungkin tapi sedikit sekali. Nah, dari data tersebut ya ternyata gitu ya di DIY ini tahun 2023 itu yang minta dispensasi pernikahan itu ya banyak tinggi gitu. Di Kabupaten Sleman aja 181 dispen pernikahan. Artinya apa dispensasi pernikahan itu Bapak Ibu? Dispensasi pernikahan itu adalah minta dinikahkan dengan syarat. Misalnya si perempuannya sudah hamil dulu, kemudian keluarganya minta dinikahkan dan kemudian usianya juga mungkin masih di bawah usia undang-undang. Yang itu tidak boleh nikah sebenarnya. Kemudian mengajukan ke Kemenak untuk dispensasi supaya bisa nikah. Karena kalau tidak dinikahkan kasihan anak saya nanti ini laki-lakinya udah mau pergi. Terus anak saya nanti gimana anak perempuan saya misalnya. Seperti itu. Kemudian yang menyedihkan lagi gitu deh. Kalau kita lihat datanya, alasan permohonan dispensasi pada anak untuk dinikahkan itu adalah yang pertama karena sudah melahirkan. Ya. Tapi yang paling tinggi itu karena kehamilan. Ini kan memprihatinkan ya Bapak dan Ibu. Mungkin kita tidak tahu apakah di UNISA ada atau di luar kita. Nah, peran kita nanti seperti apa? Apakah kita yang sekarang jadi orang tua itu ya bagaimana peran kita jadi orang tua? Yang kedua kalau kita sebagai anak remaja yang memang posisinya sekarang ini memang harus belajar dan seterusnya, bisa nggak kemudian kita berperan masing-masing untuk mencegah terjadinya ini? Karena kalau saya matur bahwa pernikahan di usia dini atau pernikahan di usia anak itu tidak ada yang baik menurut saya gitu ya, menurut dari kacamata kesehatan. Kehamilannya jelas banyak bermasalah. Setelah nanti lahir anaknya, kira-kira orang tua ini yang masih anak-anak ini kira-kira bisa nggak memberikan asuhan kepada anaknya? Wong masih suka main HP, ya enggak? Begitu ya. Jadi hasil penelitian saya kemarin untuk dari 13 ini juga memprihatinkan. Dari 13 yang saya wawancara itu 10 itu karena KTD. Apa itu KTD Bapak Ibu? Kehamilan tidak diinginkan. Kayaknya kalau KTD itu kemudian yang mendapat stigma si perempuan ya. Ya, hamil perempuan gitu ya. Tapi yang menghamili siapa? Iya, perempuan nggak bisa hamil kalau tidak ada peran dari laki-laki. Sehingga ya dua-duanya mestinya yang menjadi permasalahan yang harus kita tengok. Nah, kemudian kita lanjutkan data yang ada di DIY tahun 2018 sampai 2023 begitu ya. Ternyata kasus perceraian juga tinggi. Siapa kira-kira yang mengajukan perceraian? Dari data tersebut, ya ini di tahun 2023 itu ada 5.608, ini data dari Pengadilan Tinggi Agama. 5.608 itu, kemudian kalau kita telusur, ternyata sebagian besar yang mengajukan cerai itu adalah gugat cerai. Artinya apa Bapak Ibu gugat cerai? Pirsa mboten. Gugat cerai itu apa?
Iya. Jadi yang mengajukan cerai itu bukan talak dari suami, tetapi yang mengajukan cerai adalah dari pihak perempuan. Nah, ini kan juga memprihatinkan gitu ya. Terus apa sebenarnya pernikahan itu? Itu tadi kalau kita runtut ternyata kadang ada beberapa kasus yang mengatakan bahwa perkawinan pernikahan terjadi karena tadi yang tidak diinginkan tadi. Karena tadi pergaulan yang bebas, karena seks bebas ya. Seks bebas kalau nggak hamil ya enggak apa-apa, ya nggak bisa gitu ya. Semua kegiatan ya yang penting nggak hamil pokoknya. Nah, kemudian pinter lagi sekarang. Internet ya kalau biar nggak hamil gimana caranya? Pakai alat kontrasepsi. Ya, saya kira mahasiswa kita udah pinter-pinter gitu. Buka di HP aja, cari kontrasepsi untuk menunda kehamilan atau untuk supaya telat menstruasi atau apa itu sudah sangat ini sekali, terbuka sekali dan informasi itu luar biasa. Nah, kalau sudah seperti itu terus kita mau ngapain kan gitu? Apakah kita ya sudah biaran begitu mereka dan seterusnya? Saya kira tidak gitu ya. Jadi bagaimana kemudian peran kita ini sedikit lagi untuk upaya preventif ya yang bisa mungkin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua dan adik-adik semuanya gitu ya. Kita tidak pungkiri gitu ya bahwa mahasiswa kita banyak. Barusan kita mengikuti kegiatan penyegaran peran pembimbing akademik gitu ya, baru saja. Nah, bagaimana kemudian nanti para pembimbing akademik itu juga mempunyai peran penting untuk mengingatkan mahasiswa-mahasiswanya dan mahasiswinya gitu ya, supaya berperilaku yang baik kan begitu. Nah, di UNISA menurunkan dari apa yang sudah ada di Muhammadiyah, kita ada yang namanya pedoman hidup Islami warga kampus. Sekarang saya tanya, siapa yang sudah selesai membaca pedoman tersebut atau panduan tersebut? Siapa yang belum pernah tahu wujudnya PHYWK-nya di UNISA? Ada? Bapak Ibu sudah pernah membaca? Yang Bapak Ibu Sivitas? Yang mahasiswa sudah pernah? Ya, diam saya tidak tahu itu ya. Diam itu bisa udah pernah baca atau batenya nengendi ya itu ya. Bisa dicari gitu ya. PHYWK itu kayak apa gitu ya. Jadi Bu Islam nanti bisa dilihat gitu ya di websitenya LPPI ya Bu Islam nggih. Bisa di-download di sana PHYWK kita yang kita bisa lihat. Nah, apa itu PHYWK gitu ya? Kalau kemudian kita pedoman hidup Islami itu seperti apa adalah seperangkat nilai dan norma Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjadi pola atau acuan bagi tingkah laku manusia sehari-hari. Nah, bagaimana kemudian gitu ya pola ataupun implementasi PHYWK itu dalam rangka upaya preventif kita semuanya untuk mencegah terjadinya perilaku-perilaku penyimpangan yang tidak diajarkan di dalam agama kita, tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ada pada saat nanti kita baca salah satunya misalnya gitu ya, care gitu ya. Kita care dengan sesama misalnya membiasakan senyum, menyapa, salam. Kadang kita bersapa, berketemu aja kadang mungkin sudah gue lulu gitu ya. Ya terserah lah pokoknya saya jalan mau ke depan ya saya ke depan ketemu dengan siapa ya ya sudah, nggak usah nggak kenal kok gitu. Bahkan mungkin ketemu sesama teman teman gitu ya. Dengan dosanya kadang mungkin tidak kenal gitu ya. Barangkali yang di ruangan ini pun masih ada yang belum kenal dengan dosanya, bisa jadi gitu ya. Jadi ada saling mengenal juga. Kenapa kemudian kita bertemu di ruangan ini? Salah satunya juga untuk saling mengenal sebenarnya. Kemudian saling menasehati. Nah, ini yang kadang kita itu sudah luntur gitu ya. Teman-teman mahasiswa kadang tahu loh ya gitu ya. Kamu itu sebenarnya udah enggak anu loh, perilakumu itu kayaknya sudah jauh dari yang seharusnya. Tapi ada yang berani menasehati, ada yang diem saja, ya enggak? Nah, nanti kalau dinasehati lah memang urusanmu apa gitu ya. Kan ini saya sendiri gitu ya. Nah, kadang seperti itu, tetapi dalam kehidupan kita tentunya menasehati dan juga apa ya memberikan perhatian ya pada saudara kita itu adalah sebuah kebaikan begitu. Kemudian saling tolong menolong, saling menghargai dan juga bisa jadi kita saling menjenguk di kala sakit maupun duka. Ini juga menjadi bagian dari salah satu gitu ya pedoman hidup yang bisa kita lakukan. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah bagaimana caring kita kepada saudara kita, kepada teman-teman kita. Apabila kita melihat perilaku-perilaku mereka memang mungkin sudah mengarah ke hal-hal yang seharusnya tidak terjadi.
Logikanya bagaimana kalau ada sivitas Unisa ini yang melakukan tadi kegiatan-kegiatan yang harusnya tidak dilakukan dan akhirnya mungkin sampai terjadi sesuatu hal, misalnya hamil. Terus gimana gitu? Ya yang rugi siapa gitu ya? Yang rugi ya mahasiswa itu sendiri sebenarnya karena dia harus berhadapan dengan komite etiknya Unisa. Nanti apa ya yang apa aturan-aturan yang dilalui, yang harus diikuti begitu. Yang kedua, kemudian pada saat nanti kita bisa melakukan upaya antisipasi atau preventif itu adalah dengan salah satunya mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi ada hubungan yang kita jalin dengan Allah gitu ya. Salah satunya misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari kita apa? Ya misalnya sholat tepat waktu seperti hari ini alhamdulillah banyak jamaah yang rawuh di masjid tentu ini menjadi bagian gitu ya. Kalau kita sudah sholat tepat waktu insya Allah yang lainnya mungkin bisa ya. Kemudian yang kedua melaksanakan sholat sunnah. Ya sholat sunnah itu banyak gitu ya. Ada sholat sunat rawatib, ada sholat duha dan seterusnya. Nah yang mendekatkan ini gitu ya. Melakukan ibadah puasa sunnah misalnya hari Kamis ya. Mungkin ada teman-teman yang sekarang sedang puasa sunnah hari Kamis ya. Kalau kemudian coba kita ini kan gitu ya, puasa itu tadi kalau enggak puasa mungkin pas dengar azan sebentar saya mau makan dulu. Ya, karena udah keroncongan banget perutnya. Tapi kalau puasa enggak mikir makan, oh ya segera ke masjid misalnya. Jadi banyak sebenarnya yang kemudian tidak terasa itu dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang ada hubungannya dengan agama kita itu bisa sangat mendukung kegiatan kita. Kemudian tadarus Al-Qur'an ya, kemudian gemar berderma, membaca buku dan mengikuti kajian-kajian keislaman seperti hari ini, tentu itu meningkatkan ataupun menumbuhkan gitu ya rasa bagaimana kita mencintai agama kita yang harapannya setelah itu kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan. Oke, mungkin Bapak Ibu dan adik-adik semuanya itu yang bisa kami sampaikan untuk siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dan kalau ada kekurangannya tentunya itu dari diri saya pribadi. Demikian mungkin kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.